Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iman Silviana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai networking model. Langsung saja. Jadi, apa sih networking model itu? Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Karena untuk terjadinya proses bertukar data tersebut, diperlukan adanya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, sebelum networking model lahir, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Contohnya seperti IBM. IBM itu membuat sistem network arsitektur atau SNA. Nah, dan vendor-vendor lain pun membuat networking modelnya sendiri-sendiri. Jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, setelah dibukanya networking model, terdapat dua tipe protokol. Yang pertama ada OSI model. OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Yang kedua ada TCP/IP model. TCP/IP model dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, akan tetapi tujuan dari keduanya itu sama. Setelah Open Networking Model eksis dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Ini untuk layer-layer yang ada di TCP/IP. Yang pertama ada Network Access Layer, kedua Internet Layer, Transport, dan juga Application Layer. Untuk yang 5 layernya terdiri dari Physical, Data Link, Network, Transport, dan Application. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu daripada layer-layer yang ada pada TCP/IP. Yang pertama ada Application Layer. Jadi, Application Layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, menjembatani antara aplikasi dengan jaringan atau network. Nah, setiap layer memiliki contoh protokolnya tersendiri. Contoh dari aplikasi layer yang sering ditemukan dan dipelajari adalah HTTP. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Misalkan ini kan ada klien dan ada web server. Jadi ketika kita membuka suatu website, maka sebenarnya kita mengakses web server dari website tersebut. Nah, ketika si klien itu request suatu website, maka nanti si web servernya itu akan reply request tersebut. Nah, dan isi balasannya itu terdiri dari HTTP header. Dalam HTTP header itu ada banyak sekali informasi, diantaranya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, diantaranya 200 OC dan 404 not found. Nah, 200 OC artinya bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Nah, misalkan saya akan mencari atau searching ya web mikrotik. Nah, jika seperti ini berarti request yang kita berikan itu berhasil. Nah, ini yang disebut dengan 200 OC. Kalau 404 not found itu artinya terjadi ketika klien melakukan request ke
URL yang tidak ditemukan. Contohnya, misalkan klien mengakses URL halaman about suatu website. Akan tetapi, website tersebut tidak memiliki halaman about, maka informasi yang akan ditampilkan adalah 404 not found. Kalau misalnya ada, maka website akan memberikan status 200 oke, seperti yang tadi ya. Selanjutnya, selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request oleh klien. Nah, ini ya. Selain HTTP header ada juga data dan data-data lainnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang application layer. Selanjutnya adalah transport layer. Jika di application layer terdiri dari banyak sekali contoh seperti HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer. Jadi masih berhubungan nih dengan application layer yang tadi. Salah satu service yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Ini cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP itu ketika suatu klien melakukan request ke web server, nantinya akan di-reply dengan response. Kalau misalnya di application layer itu responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan data. Bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringannya itu overload, artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth yang tidak mencukupi. Jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti klien akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi dan memastikan data terkirim dengan baik. Nah, itu untuk transport layer. Selanjutnya ada network layer. Jadi pada network layer itu hanya ada satu contoh, yaitu IP. IP merupakan nama dari perangkat komputasi pada jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, jadi IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. IP menyediakan dua versi yang dapat digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, IP itu kan menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Saya akan membahas addressing terlebih dahulu. Jadi, kalau addressing itu yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Nah, misalkan ini komputer 1. Komputer 1 ini ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka harus dibuat IP terlebih dahulu. Nah, yang ini contohnya IP 192.168.1.1. Ini berarti termasuk ke kelas C ya, teman-teman. Selanjutnya itu routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer. Routing bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kalau pada jaringan komputer, kantor pos-pos yang tersedia itu diibaratkan router. Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika ia menerima suatu data, maka ia akan melihat data ini ditunjukkan ke siapa, kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu untuk fitur addressing dan routing pada networking pada network layers. Selanjutnya data link dan physical layer. Nah, kali ini saya akan membahas dua layer sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Nah, data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi misalkan kita mempunyai suatu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan, baik itu menggunakan wired ataupun wired. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ketika perangkat ini ingin terhubung dengan perangkat lainnya, membutuhkan suatu perantara, yaitu kabel ataupun kabel. Jadi physical layer itu mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Nah, terkait data link, layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence,
yang berfungsi untuk error detection mechanism. Nah, jadi secara sederhana adalah ketika suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link, maka data link akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan recovery error. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation and name of TCP/IP message. Encapsulation itu membungkus data dengan beberapa header. Jadi ketika kita memiliki data yang bermula dari application layer yang kemudian akan diarahkan ke transport layer. Nah, di bagian ini akan ditambahkan TCP atau UDP header. Kemudian dilanjutkan ke network layer. Bagian ini akan diberikan header berupa IP. Selanjutnya dilanjutkan data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan trailer. Kemudian ketika sampai pada bagian physical layer, itu sudah berbentuk bit. Kemudian binder yang akan dikirim ke receiver, maka yang dilakukan oleh receiver adalah decapsulation. Yang dilakukan oleh sender ialah encapsulation, yaitu membungkus data aslinya dengan beberapa header sampai akhirnya berbentuk bit, kemudian akan dikirim ke receiver. Dan ketika sampai di receiver, bitnya itu akan dilakukan proses decapsulation agar menjadi data lagi. Tadi itu adalah layer-layer yang ada pada TCP/IP. Selanjutnya kita masuk ke model yang kedua, yaitu OSI model. Sebenarnya antara TCP/IP dan OSI model itu gak terlalu berbeda. 4 layer bawah sama, perbedaannya terdapat di 3 layer atas. Penamaan setiap message-nya pun juga berbeda. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP. Kenapa? Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer juga biasa dipelajari karena mudah dipahami. Terdapat 7 lapisan pada OSI model, yaitu yang pertama ada physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, ini hampir sama dengan yang TCP/IP tadi. 1 sampai 4 itu sama ya. Akan tetapi dari 5 sampai dengan 7 itu berbeda. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.